What's your plan? Apa rencanamu? Hello, I am Umar. As you know who I am before, let's get started, folks. Let's get it on. Let's start with this first. Conditional sentence type 1. Pay attention. Conditional sentence or kalimat pengandaian adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Conditional sentence atau kalimat pengandaian ada 3 tipe. There are 3 types. Yang pertama disebut tipe 1 atau real present, yang dapat dimaknai kemungkinan terjadi dari ketiga tipe conditional sentence. Polanya, conditional sentence tipe 1, subject diikuti dengan will, diikuti dengan verb 1, kemudian menggunakan if, ini ciri dari conditional sentence, kemudian if-nya diikuti dengan simple present tense. Contohnya, I sebagai subject, will, buy sebagai verb 1, a new shirt, ini keterangan saja, if, dan diikuti dengan I have money sebagai simple present tense. Di mana I will buy a new shirt disebut dengan main clause atau induk kalimat, sedangkan if I have money itu adalah subclause atau anak kalimat. Jadi anak kalimat tergantung dari induk kalimat. Contoh selanjutnya, if I have a lot of money, I will go to America. Jika saya mempunyai banyak uang, saya akan pergi ke Amerika. Di sini penggunaan if di depan diperbolehkan dan tidak salah, cuman yang harus diingat ada penggunaan koma sebelum subjek kalimat berikutnya. Contoh selanjutnya, I will sleep if I am sleepy. Saya akan tidur jika saya mengantuk. Dari kedua contoh di atas, kejadian yang akan terjadi bila persyaratan yang ada terpenuhi. Jadi, dia akan ke Amerika jika dia punya uang. Dia akan tidur jika dia ngantuk. Seperti itu makna dari conditional sentence tipe 1. Nah, alangkah lebih mudah dipahami
Mari kita bahas tipe kedua, atau bisa juga disebut dengan unreal present, di mana maknanya tidak akan terjadi lagi atau mustahil. Kita lihat polanya. Polanya terdiri dari subjek, diikuti dengan would, diikuti dengan verb one atau present, kemudian diikuti dengan if, kemudian diikuti dengan simple past tense. Simple past tense. Contohnya, I would visit her if she invited me last week. Contoh keduanya, I would fly if I were bird. Dimana yang diberi warna kuning itu adalah subjek, merah yang di awal adalah would, kemudian yang bertanda kuning adalah verb one. Ini ada keterangan tambahan her, kemudian penggunaan if, kemudian yang diberi warna biru adalah simple past tense. Kemudian ini warna putih adalah keterangan waktu. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, sama dengan tipe pertama, kalimat pertama disebut dengan main clause atau induk kalimat. Kemudian setelah if itu adalah sub clause atau anak kalimat. Yang membedakan dengan tipe pertama adalah di tipe kedua menggunakan would, kemudian setelah if diikuti dengan simple past tense. Nah, kenyataannya atau faktanya, makna dari tipe kedua adalah simple present tense. Nah, kalimat dalam bentuk simple present tense untuk memaknai tipe kedua dari conditional sentence yaitu she doesn't invite me. Dari kalimat ini, kemudian dari kalimat yang kedua, I am not bird. Jadi ini kenyataan dari kalimat yang disampaikan tersebut. Next. Nah, ini contoh selanjutnya dari conditional sentence tipe 2. If John had the money, he would buy a Ferrari. Nah, dari kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa saya yang berbicara kenal dengan John. Dia tidak punya banyak uang, ini adalah fakta yang ada, akan tetapi dia sangat suka dengan mobil Ferrari dan sangat ingin membelinya. Akan tetapi ini hanya mimpi John belaka karena tidak mungkin dia membeli Ferrari karena dia tidak punya uang. Nah, itu adalah fakta atau kenyataan dari conditional sentence tipe 2. Kemudian, conditional sentence tipe 3, type 3, unreal past. Tidak akan terjadi pada masa sekarang. Maknanya seperti itu. Polanya yaitu subjek ditambah would have, diikuti dengan would have, diikuti dengan verb 3 atau past participle, kemudian diikuti dengan if, kemudian diikuti dengan past perfect tense. Past perfect tense. Contohnya adalah I would have told you if I had already finished it. Yang diberi tanda kuning adalah subjek, kemudian diikuti dengan would have, kemudian diikuti dengan verb 3 told, verb 3 dari tell, kemudian keterangan ada objek orang, kemudian orang sebagai objek,
kemudian diikuti dengan if, kemudian ada past perfect tense. I had already finished it. Nah, yang diawali dengan I would have told you adalah main clause atau induk kalimat, kemudian diikuti dengan sub clause atau anak kalimat. Nah, kenyataan dari conditional sentence tipe 3 yaitu simple past tense. Simple past tense. Kenyataan atau fakta dari conditional sentence tipe 3 adalah past tense. I didn't finish it. I didn't finish it. Nah, contoh berikutnya, if John had had the money, he would have bought a Ferrari. Nah, sedangkan tipe 3 ini merupakan aplikasi kejadian masa lampau atau simple past tense. Terkadang, di masa lampau, kita mempunyai keinginan yang tidak dapat diwujudkan, lalu kita ingin bercerita kepada teman atau orang lain. Gitu. Jadi ini adalah sebuah rencana di masa lalu yang diceritakan pada masa sekarang. Bagaimana? Sampai situ bisa dipahami? That's all for today. See you next time. See you in the next video. Don't forget to subscribe if you want to find the newest video of this channel. And give that like if you like this video. See you.